Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's Voila, check only, into the top, to the top, and top, and top, bow, 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 and top, 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 into the top. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang validitas, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih definisi validitas. Validitas yaitu sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur atau instrumen dalam mengukur objek pada penelitian, di mana suatu alat ukur yang valid tidak hanya sekadar mampu menghasilkan data yang tepat, tetapi juga dapat memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Nah, di dalam validitas ada 5 jenis evidensi yang diperlukan untuk dikumpulkan dalam rangka validitas tes, yaitu ada evidensi terkait isi tes. Salah satu evidensi validitas adalah kesesuaian antara isi tes dan konstruk yang diukurnya. Konstruk dapat diartikan sebagai jenis konsep atau sifat yang hendak diukur oleh suatu alat tes. Aspek isi tes ini berkaitan dengan suspensi atau kecukupan, yaitu apakah isi tes sudah mencukupi atau mewakili ranah isi spesifik yang hendak diukur. Kemudian ada clarity, kejelasannya itu apakah isi tes mencerminkan secara jelas ranah isi spesifik yang hendak diukur. Kemudian ada relevance, yaitu apakah isi tes memiliki kesesuaian dengan ranah isi spesifik yang hendak diukur. Dan kemudian ada tidaknya bias berupa keberpihakan isi tes pada gender, budaya, umur, atau pengelompokan sosial lainnya. Selanjutnya ada evidensi terkait proses respon yang diberikan oleh subjek. Pada evidensi ini didasarkan pada penilaian terhadap kesesuaian antara respon yang diberikan oleh testi dalam rangka mengerjakan tes dengan konstruk yang diukur oleh tes. Karena adanya beberapa gejala seperti response of social desirability, kemudian response of ocean on certain or middle category, terus kemudian ada guessing, yaitu menjawab tes dengan kecenderungan yang merugikan validitas pada hasil pengukuran. Nah, di dalam ini ada beberapa strategi untuk mengumpulkan jenis evidensi, yaitu yang pertama, mengobservasi tesis saat sedang mengerjakan tugas dalam rangka tes, dan yang kedua, mewawancarai testi untuk mengetahui alasan mereka memberikan jawaban tertentu terhadap pertanyaan dalam tes. Ya, selanjutnya ada evidensi terkait struktur internal tes. Evidensi ini berdasarkan penilaian item dan komponen tes yang saling berhubungan dengan konstruk yang diukur. Jadi yang kita tahu ini berdasarkan homogenitas tesnya. Selanjutnya ada evidensi terkait hubungannya dengan variabel lain. Evidensi ini berdasarkan hubungan antar skor tes dan variabel di luar tes. Yang pertama ada validitas kriteria. Jadi seberapa akurat tes untuk memprediksi perilaku dari kriteria yang ada. Yang kedua ada validitas kongruen. Kriterianya itu diperoleh saat waktu yang sama dengan tes. Contohnya kayak sering hadir di kelas harusnya IPK-nya lebih tinggi. Yang ketiga validitas prediktif. Kriteria ini diperoleh dalam jangka waktu yang berbeda untuk memprediksinya. Contoh, jika tes EQ mendapatkan nilai X, maka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya ada validitas konvergen untuk mengetahui validitas tiap hubungan antara indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Jadi kayak hubungan positif antar skor tes dengan skor tes lainnya.
Yang kelima itu ada validitas diskriminan. Jadi untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variabel lainnya. Jadi kayak hubungan positif tapi tidak signifikan, atau hubungan negatif dan signifikan antar skor tes dengan skor lain. Selanjutnya definisi terkait konsekuensi pengetesan berkaitan dengan dampak dari tes yang diberikan. Ada dua. Yang pertama, dampak yang direncanakan atau yang kita kenal sebagai prediktif. Contohnya, hasil tes ini bisa memasukkan individu pada kelompok klasifikasi. Yang kedua, dampak yang tidak direncanakan. Contohnya itu hasil dari tes ini meningkatkan prestasi atau motivasi belajar. Jadi kayak hasil tes ini membuat A jadi tidak mau masuk ke kelas lagi. Tipe-tipe validitas. Yang pertama itu validitas isi, yaitu adalah penjelasan tentang suatu alat ukur secara isi, berfokus pada sejauh mana konsep-konsep sebelumnya sesuai dengan yang ditampilkan dalam kajian literatur. Validitas ini bertujuan untuk memastikan apakah isi kuesionernya sudah relevan dengan tujuan atau belum. Yang kedua itu validitas kriteria yang ditentukan dari instrumen ataupun di luar instrumen. Validitas ini bertujuan untuk membuat prediksi posisi seseorang di waktu yang akan datang pada suatu variabel tertentu. Ada dua jenis validitas kriteria. Yang pertama, prediktif, berdasarkan bukti hubungan antara nilai tes dan variabel yang diuji. Instrumen akan dianggap memiliki validitas prediktif apabila mampu memprediksi apa yang akan terjadi. Yang kedua, kongruen, mengkorelasikan skor alat ukur dengan skor kriterian yang diperoleh saat ini. Ketepatan satu tes ditinjau dari korelasinya terhadap percakapan yang sudah dimiliki masa sekarang secara nyata. Yang ketiga itu validitas konstruk, merupakan gambaran yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu menunjukkan hasil sesuai teori. Validitas jenis ini perlu adanya perbandingan dengan alat ukur yang sejenis. Ada dua bentuk validitas konstruk. Yang pertama, validitas konvergen, yang memiliki korelasi tinggi dengan alat ukur lain yang mengukur atribut yang sama. Validitas ini merujuk pada derajat kesesuaian antara atribut yang diukur dengan konsep teoritisnya. Yang kedua, validitas diskriminan, memiliki korelasi rendah dengan alat ukur lain yang mengukur atribut yang berbeda. Validitas ini merujuk pada derajat ketidaksesuaian antara atribut yang tidak diukur dengan konsep teoritisnya. Oke, baik. Selanjutnya saya menjelaskan tentang reliabilitas. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu reliabilitas? Jadi, reliabilitas itu sejauh mana pengukuran dapat dipercaya dari waktu ke waktu. Ketepatan pengukuran tanpa menghiraukan atribut apa yang diukur. Nah, dalam reliabilitas ada 3 pendekatan nih teman-teman, yaitu yang pertama ada tes retest, tes paralel atau sejajar, dan konsistensi internal. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tes retest, yaitu satu alat ukur yang digunakan 2 kali pada subjek yang sama dengan jeda waktu. Terus koefisien reliabilitasnya ialah korelasi dari hasil pengukuran pertama dengan yang kedua, berkemungkinan carry over effect, yang berarti pengetesan pertama bisa mempengaruhi secara positif hasil pengetesan kedua. Selanjutnya ada tes sejajar atau tes paralel. Pendekatan bentuk paralel dilakukan dengan memberikan sekaligus 2 bentuk tes yang paralel satu sama lain kepada sekelompok subjek. Reliabilitas parallel from ini dapat mengurangi carryover effect sebagaimana terjadi pada tes retest sebelumnya. Karena 2 alat tes yang paralel bisa digabungkan jika jumlah item sedikit untuk diberikan hanya 1 kali pengetesan pada subjek. Namun jika jumlah item pada kedua alat tes tersebut banyak, maka dapat diberikan secara bergantian. Namun dalam waktu yang berdekatan. Disebut dengan sejajar harus mengikuti syarat berikut ini. Yang pertama itu ada tujuan ukur yang sama, kedua indikator yang sama, dan yang terakhir itu ada taraf kesukaran yang sama. Sehingga korelasi antara hasil pengukuran from A dengan hasil pengukuran from B memiliki korelasi yang tinggi. Terakhir itu ada konsistensi internal. Nah, kalau 2 pendekatan sebelumnya mungkin dianggap kurang praktis karena harus disajikan 2 kali pengetesan
Pendekatan konsistensi internal ini banyak digunakan karena memiliki nilai praktis yang lebih tinggi. Jadi konsistensi internal diawali dengan membelah tes menjadi beberapa bagian. Ada 3 bentuk belahan untuk memahami pemilihan konsistensi internal. Yang pertama itu ada Alpha-Cronbach. Alpha-Cronbach ini dapat dibelah menjadi beberapa bagian dan dibelah menjadi bagian yang sama panjang. Yang kedua ada Horst. Horst ini dapat dibelah menjadi beberapa bagian dan tidak perlu sama panjang. Jadi jika ada kasus di mana panjang masing-masing belahan itu sama, maka hasil perhitungan reliabilitas Horst akan identik sama dengan reliabilitas yang dihitung menggunakan alpha. Terus yang terakhir itu ada Feld, suatu tes yang tidak bisa dibelah lebih dari 2 belahan yang isinya homogen, dan besar kemungkinannya kedua belahan tersebut tidak dapat berisi item dalam jumlah yang sama atau kedua belahan tes tidak sama panjang. Kedua belahan yang tidak sama panjang itu dipastikan tidak dapat memenuhi asumsi T equivalence.